Sekarang saya lanjutkan untuk prinsip kerja mesin 4 tak 4 silinder. Ini yang biasa dipakai untuk mesin mobil. Ini 4 silinder. Yang pertama, posisi silinder 1, 2, 3, dan 4. Posisi silinder 1 berada di tem A dan silinder 1 sejajar dengan silinder 4. Silinder 4 juga berada di tem A. Silinder 2 dan silinder 3 pistonnya berada di tem B. Kalau 1 dengan 4 ini piston berada di tem A, 2 dan 3 berada di tem B. Ini untuk mesin mobil 4 silinder dengan FO atau fairing order 1, 3, 4, 2. Untuk urutan pengapian atau fairing ordernya 1, setelah 1 nanti silinder 3, setelah 3 nanti 4, setelah 4 nanti 2. Ini saya jelaskan untuk piston nomor 1. Bertepatan dengan piston di posisi tem A 0 derajat sampai 180 derajat. Ini piston nomor 1 tem A akhir buang awal isap. Piston akan bergerak dari tem A ke tem B. Ini bertepatan dengan overlapping. Gas baru mulai membuka atau mulai masuk. Gas sisa pembakaran mulai terbuang. Ini katup in-nya akan membuka, katup X-nya juga akan membuka. Nah, yang mengatur pembukaan dan penutupan katup adalah timlar atau rocker arm atau biasa disebut juga pelatup. Ini yang untuk menekan batang led sehingga klep in bisa terbuka, gas yang baru masuk, dan klep X masih terbuka, gas sisa pembakarannya terbuang ke knalpot. Ini bertepatan dengan tem A piston silinder pertama. Selanjutnya piston silinder kedua. Ini berada di tem B. Langkah akhir isap awal kompresi. Piston berada di tem B. Piston akan bergerak dari tem B ke tem A. Pada saat langkah akhir isap awal kompresi, katup in atau klep in masih terbuka, klep X-nya sudah mulai atau sudah tertutup. Kalau klep in terbuka, berarti timlar in masih kencang, masih menekan batang klep sehingga klep masih terbuka, tapi timlar X sudah kendor. Karena apa? Katupnya atau klepnya sudah tertutup. Yang ketiga, silinder 3, ini posisi pistonnya di tem B, tapi kerja awal buang atau akhir kerja awal buang. Nomor 2 dengan nomor 3 sejajar, tapi langkahnya berbeda. Kalau nomor 2 akhir isap awal kompresi, nomor 3-nya akhir buang awal, akhir kerja awal buang. Piston akan bergerak dari tem B ke tem A. Pada saat akhir kerja, klep in ini masih tertutup sehingga timlar in-nya masih kendor. Kalau katup X-nya masih membuka atau mulai membuka, karena akan memulai awal pembuangan. Kalau katupnya masih terbuka, berarti timlarnya masih kencang. Yang kencang ini tidak bisa disetel. Yang dimaksud dengan setelan klep itu mengukur celah batang klep dengan ujung batang timlar. Nanti saya jelaskan lebih jelas atau lebih lengkapnya pada saat masuk ke season katup atau klep. Selanjutnya silinder yang keempat.
Lintir yang keempat, posisi piston berada di TMA sejajar dengan piston nomor 1. Tapi langkahnya akhir kompresi awal kerja. Sejajar dengan nomor 1, tapi nomor 1 akhir buang awal isap, nomor 4 akhir kompresi awal kerja. Piston akan bergerak dari TMA ke TMB. Kalau akhir kompresi katup in-nya masih tertutup, katup X-nya juga masih tertutup. Pada saat tertutup inilah dua-duanya klep in tertutup, timlar in kendor, klep X tertutup, timlar X juga kendor. Disinilah bertepatan dengan penyetelan klep atau pengukuran celah batang klep dengan katup atau dengan timlar. Di sini dua-duanya timlar masih dalam keadaan kendor atau katup masih tertutup. Jadi dari 4 silinder ini terdiri dari 4 buah katup in dan 4 buah katup X, tapi separuh katup dalam keadaan terbuka, separuh katup masih dalam keadaan tertutup. Yang terbuka berarti katupnya terbuka, timlarnya kencang, ini nggak bisa disetel. Kalau yang tertutup katupnya menutup, timlarnya kendor. Disinilah tepat pada saat melakukan penyetelan klep. Nanti saya lebih lengkap saya jelaskan lagi pada saat masuk ke klep atau katup. Inilah prinsip kerja mesin 4 tak dengan posisi 0 derajat sampai 180 derajat, atau piston 1 dengan 4 berada di atas, piston 2 dengan piston 3 berada di bawah. Nanti selanjutnya coba Mas Aprilia dan Mas Yoga coba isi gerakan yang kedua. Nanti piston 1 berada di TMB, piston 2 berada di TMA, piston 3 berada di TMA, piston 4 berada di TMB, TMA, TMB. Yes. Berikutnya, setelah pahami langkah kerja 4 tak, sekarang saya kasih tugas, coba gerakan yang pertama dari 180 derajat ke 360 derajat. Nanti piston nomor 1 sedang langkah apa, 2 langkah apa, 3 langkah apa, 4 langkah apa. Nah, kalau urutan langkahnya pertama adalah isap, kompresi, kerja buang. Kalau piston berada di atas berarti awal isap, kalau di bawah berarti akhir isap. Setelah ini Mas Bayu sama Mas Aprilio kerjakan tugas untuk gerakan piston dari 180 derajat ke 360 derajat, atau dari 0 derajat ke 180 derajatnya ini sudah. Nah, sekarang dari 180 derajat ke 360 derajat coba Mas Bayu dan Mas Aprilio kerjakan. Tulis di buku, nanti difoto kirim ke grup, saya nanti koreksi hasilnya. Sekian untuk prinsip kerja. Nanti kita lanjut ke gerakan yang ketiga dan yang keempat. Ini yang selanjutnya kerjakan dulu untuk gerakan seher yang kedua, dari 180 derajat ke 360 derajat. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan ditanyakan, bisa melalui ketikan atau bikin video kirim langsung ke grup Bintang Otomotif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.